Kawan-kawan, Israel pada hari Kamis 14 April telah berhasil melakukan uji coba sistem pertahanan rudal terbaru yang memanfaatkan sinar laser. Sistem ini telah mampu mencegat mortir, roket, dan rudal anti-tank. Uji coba ini juga dibarengi dengan semakin meningkatnya kekerasan Israel kepada warga Palestina, termasuk penyerangan ke Masjid Al-Aqsa yang ironisnya terjadi di bulan suci Ramadan. Sistem laser buatan Israel ini akan disebut sebagai Iron Beam dan dirancang untuk melengkapi sistem pertahanan udara Iron Dome yang menjadi sistem pencegat roket termahal di dunia. Keberhasilan uji coba Iron Beam turut disaksikan oleh Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Dia menyebut bahwa harga Iron Beam hanya sekitar 3,5 US dollar atau 50.000 dalam satu kali tembakan. Jika Rusia, Cina, atau Amerika memiliki rudal hipersonik dengan kecepatan 8.500 km per jam atau Mach 7, maka senjata terbaru Israel ini memiliki kecepatan 135.000 kali lebih cepat. Karena itu, senjata ini di kalangan militer disebut sebagai senjata terkutuk dan penggunaannya tunduk pada Konvensi Jenewa yang hanya boleh digunakan untuk menyerang unit non-manusia. Ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi ini nyata. Iron Beam tidak bersuara, tidak terlihat, dan harganya hanya sekitar 3,5 US dollar, kata Bennett seperti dikutip dari Associated Press. Melalui video yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel, Iron Beam terlihat menunjukkan sinar laser yang mengenai target dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan kecil. Israel berharap Iron Beam dapat digunakan di darat, udara, dan di laut. Tujuan utama Israel saat ini adalah menyebarkan sistem laser di sekitar perbatasannya selama 1 dekade berikutnya. Sebenarnya Israel telah memiliki sistem Iron Dome yang terbukti sukses dengan tingkat intersepsi 90% terhadap tembakan roket. Sayangnya, biaya operasional Iron Dome terlalu mahal. Perlu biaya puluhan ribu dolar pada Iron Dome hanya untuk menjatuhkan roket yang harganya beberapa ratus dolar. Saat awal mula diciptakan, tidak terfikirkan laser akan menjadi senjata super ampuh. Hampir 60 tahun kemudian, penggunaan senjata laser masih belum lazim di medan tempur konvensional. Meskipun kemajuan dan pengembangan senjata ini sudah mencapai tahap yang mengesankan. Dilansir dari newatlas.com, senjata laser diyakini akan menjadi senjata generasi selanjutnya. Laser bergerak dengan kecepatan cahaya yang ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan rudal hipersonik. Ini berarti rudal bisa melaju pada kecepatan Mach 872.705. Kecepatan senjata laser tidak tertandingi oleh kecepatan suara hipersonik. Yang membuat senjata laser menonjol adalah akurasinya yang sangat tinggi. Senjata laser juga dapat dikendalikan. Laser dapat diatur seberapa besar kerusakan yang diinginkan. Laser bahkan dapat membedakan antara materi, sehingga pancaran akan menghancurkan satu materi tertentu, tetapi tidak berdampak pada materi lain yang berada di sebelahnya. Selain itu, laser tidak memiliki hentakan, sehingga tidak perlu mekanisme muzzle brake dan tidak membutuhkan amunisi yang mahal dan tanpa khawatir habis, selama daya listrik cukup tersedia. Adapun senjata laser memiliki kekurangan. Senjata laser membutuhkan daya dan generator listrik yang sangat besar. Sebuah pistol laser membutuhkan baterai dengan daya yang sangat kuat dan sangat beresiko terhadap si penembak. Senjata laser juga tidak efisien karena sebagian besar energi yang digunakan untuk mengubah panas dapat terhalang oleh debu, asap, awan, hujan, kabut, dan turbulensi, serta membutuhkan sejumlah besar bahan kimia berbahaya. Namun, Israel telah mampu memecahkan sebagian besar dari masalah tersebut. Gagasan senjata laser sudah ada jauh sebelum laser diciptakan. Novel fiksi ilmiah karya Wills pada tahun 1897, The War of Worlds, memperkenalkan gagasan tentang tentara yang berteknologi tinggi yang menyerang bumi menggunakan senjata sinar panas seperti laser yang mampu menembus baja. Kata laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Laser pertama diciptakan oleh Theodore Maiman di Hughes Research Laboratorium Malibu, California, Amerika Serikat pada tahun 1960. Perangkat sederhana pertama ini didasarkan pada karya ilmiah Charles Townes di Universitas Columbia, yang pada tahun 1954 mengembangkan maser
atau microwave amplification by the stimulate emission of radiation, dan karya teoritis Arthur Scalos di Bell Laboratories. Keduanya menerbitkan jurnal ini pada makalah ilmiah pada tahun 1958. Townes dan Scalos secara bersama-sama dianugerahi paten laser pertama pada tahun 1960. Laser yang digunakan sebagai senjata untuk kepentingan militer di era milenium menjadi perdebatan di beberapa negara, termasuk negara superpower seperti Amerika Serikat. Tetapi ternyata Amerika sendiri mengembangkan laser sebagai senjata militer secara rahasia dan terungkap lewat video dan foto rahasia uji coba yang ditembakkan ke pesawat drone pada November 1973. Penggunaan laser sebagai senjata militer Amerika Serikat dimulai dengan proyek Delta dengan ARPA yang sekarang disebut sebagai DARPA, dan pengujian senjata laser dengan ditembakkan ke pesawat tanpa awak yang sekarang dikenal sebagai drone sudah dilakukan secara rahasia sejak awal 1973. Penggunaan senjata laser yang destruktif dianggap masih kontroversi di dunia militer, sehingga diatur dalam perjanjian konvensi Jenewa, dan pada tahun 2014, Amerika Serikat menyatakan mentaati perjanjian tersebut. Pada tahap yang lebih lanjut, senjata laser ini akan benar-benar menjadi monster jika diaplikasikan pada drone dan pesawat tempur, apalagi jika negara-negara adidaya mengirim satelit yang sudah diinstal senjata ini. Daya hancurnya bisa lebih mengerikan dan menjangkau semua negara di dunia. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.